Minggu 20 Oktober. Hari ini santai aja sih ya. Mau cuma bebersih doang. Dua permasalahan utama soal kebersihan di studio ini. Yang pertama itu bulu selalu ada ya hari-hari di lantai karena ini anak ini husky, jadi bulunya tuh selalu rontok. So vacuum cleaner dan rollan kayak gitu udah jadi hal wajib banget. Gue pertama kalinya sih beli vacuum cleaner kayak gini, tapi ini yang cordless. Oke sih, tapi jadinya susah aja untuk mobilitasnya. Gue untuk naik ke lantai atas jadi susah, nggak nyampe. Terus cabut colok, dan kadang suka nyangkut-nyangkut juga sama benda-benda di sekitar sini. Jadi kalau misalnya gue pengen ngevakum yang atas, akhirnya gue beli vakum kecil lagi, harganya sejutaan. Lumayan sih ya sejutaan, tapi ujung-ujung juga jadi nggak terlalu kepake karena kapasitasnya yang nggak terlalu besar untuk nampung debunya. Dan permasalahan kedua, bocah ini tuh sering banget bolak-balik kamar mandi karena dia emang pipis pupupnya di sana. Dan kadang kondisi kamar mandi tuh lagi becek, dia masuk banyak poprin jadi di lantai. Dan jujur aja gue orang yang paling males banget ngepel. Gue punya pelan tapi bukan yang diperes pakai tangan. Kurang efektif karena ternyata suka nyangkut bulu-bulunya dia juga gitu. Jadi pelannya kotor, ujung-ujung gue harus sering-sering cuci pelannya. Agak males aja sih. Nah dari dua permasalahan tersebut akhirnya gue consider untuk beli satu alat yang super duper membantu banget dan bisa mencakup dari kebutuhan tersebut ya. Gue beli satu vacuum cleaner yang sangat multifungsi. Dia udah cordless juga dan bisa untuk ngepel. Dan jujur aja gue takjub sih sama vacuum cleaner ini karena dia klaim adalah vacuum cleaner pertama yang ergonomik gitu. Jadi bagian tube tengahnya itu bisa kita buka jadi kayak agak ngebelah gitu. So kalau kita ngevakum kolong meja, kita nggak usah nunduk-nunduk gitu loh. Ini sangat-sangat praktis menurut gue. Powernya dia pakai baterai, ini rechargeable dan ini bisa replaceable juga. Jadi once kalau baterainya nanti udah soak gitu ya, pasti kan baterai ada umurnya. Kita bisa beli spare part baterainya aja. Ini vakum enak banget, beda banget sama vakum gue yang sebelumnya itu. Ya karena memang harga juga beda, tapi gue puas banget sih. Handlingnya tuh bisa kanan kiri, dan kayak bisa effortless aja gitu untuk kita kontrolnya. Ini merek vakumnya adalah Kanso Living. Kanso Living itu gue pernah beli talenan juga buat motong-motong di dapur. Itu useful banget juga. Dan tipe vacuum cleanernya ini namanya TXG1. Kita bahas satu-satu semua partnya. Isi paket pembeli ini super lengkap, part dan nozzle-nya ini banyak macamnya. Ini main unitnya, gripnya enak, power on off-nya juga gampang dikontrolnya dari sini, dan ada untuk ubah mode juga auto sama manual. Jadi itu ngatur speed dari suction-nya. Untuk tombol speed-nya ini kita tinggal touch aja, jadi bukan physical button. Ada LED display juga di sini untuk liatin baterai, speed, beberapa indikator yang nanti akan kita cobain juga ya. Ini bagian untuk nyimpen si kotorannya, dalamnya ada HEPA filter. Terus ini mesinnya di atas, jadi buangannya tuh ke atas ini loh. Untuk cabut baterainya ya tinggal pencet aja, di bagian bawahnya itu ada tombol. Ini baterainya kuat sekitar 40 menit kalau dalam keadaan full sampai habis. Tapi tergantung juga speed yang kalian pakai. 40 menit itu kalau pakai speed yang paling kecil ya. Terus untuk tube panjangnya, tengahnya yang tadi gue bilang dia ada join lagi yang bisa bikin dia kayak lebih ergonomik. Ya kalau misalnya kita ke kolong itu akan jauh lebih gampang, nggak usah nunduk-nunduk. Dan ini teknologi pertama kali yang diterapin di Indonesia, mereka klaimnya. Dan emang kalau gua cari sih nggak ada yang kayak gini ya untuk bagian tengahnya. Dan dia udah pakai 2 roller. Ini juga oke banget untuk di harga segini. Biasanya cuma 1 roller. Dan gua ngerasain juga karena Nino punya yang 1 roller di rumahnya dia. Dia bilang kalau 1 roller itu pas mundur nggak terlalu oke lah untuk ngisep debunya. Sementara kalau rollernya itu udah 2 dan dia 360 derajat, mau kita mundur atau maju, dia tuh tetap bisa nyedot si kotorannya gitu. Jadi enak banget kalau pakai 2 roller. Gue sih nggak nemu yang punya 2 roller. Dyson ada tapi mahal banget ya setahu gue. Dan gue nggak tahu kalau misalnya di harga range seginian ada yang pakai 2 roller lagi atau enggak. So far gue cari sih nggak ada, cuma si Kanso Living aja. Kalau misalnya kalian nemu ya boleh kasih tahu ke gue. Kalau vakum gue yang sebelumnya ini bahkan dia nggak ada rollernya sama sekali, dan efeknya memang kalau ada kotoran yang
udah nempel di lantai itu harus agak maju mundur gitu, sama dibantu pakai kaki biar dia keangkat dari si lantainya. Sementara kalau pakai roller itu enak banget, dia kayak ngebantu ngegrip si kotorannya gitu loh untuk masuk ke bagian penyedotnya. Terus kita dapat satu lagi yang electric mop, jadi sesuai banget sama kebutuhan gue tadi di awal, pengen sekalian buat ngepel, dan ini sangat bisa. Jadi kalau misalnya ada kotoran-kotoran basah, itu bisa juga pakai si electric mop itu. Dia udah auto bersih, jadi situ ada tangki airnya, kita bisa isi, terus dia akan ngepel, muter gitu. Makanya ini kepake banget kalau misalnya buat bersihin paw printnya melon dari kamar mandi, karena udah ngering gitu kan. Kalau pakai vakum kering doang kan nggak bisa tuh, nggak keangkat. Tapi kalau ada mopnya, dia bisa ngepel juga, kering juga jadinya. Jadi itu sangat-sangat mantap sih. Terus ada lampu di bagian depannya yang electric mop ini super kebantu juga kalau misalnya kita mau ngeliat masih kotor atau enggak. Dan sebenarnya sih gue berharap si lampu ini ada di bagian yang roller juga. Terus masih dapat dua nozzle lain juga, ada yang ujungnya lancip sama yang agak lebar plus ada brushnya. Ini kepake untuk sudut-sudut furnitur sih ya, gue pakai yang ujungnya itu lancip. Sementara yang brush itu gue suka bersihin keyboard sama atas meja. Gue pakai si vakum ini akhirnya udah 2 mingguan. Ini vakumnya lama udah nggak pernah gue pakai lagi karena emang ada beberapa hal yang gue sangat enjoy jadinya perbedaan antara vakum lama sama vakum yang baru. Yang pertama itu soal nyimpennya. Ini tuh udah dapet kayak hook gitu yang kita bisa tempel ke tembok, dan itu bisa pakai 3M atau bisa pakai baut juga dibor ke tembok. Kalau misalnya mau gampang ya tinggal 3M aja. Gue juga ujung-ujung pakai 3M. Kemarin gue coba ngebor tapi ternyata kurang pas ya. Jadi gue taruh di pojok sana sekaligus juga untuk ngecharge. Nah sayangnya ngecharge itu dia langsung ke baterai dan mountingnya itu juga langsung ke baterai. Jadi gue sangat saranin ke kalian kalau mau bikin hook itu tempatnya dekat sumber colokan listrik. Jadi bisa langsung ngecharge di sana. Gue pikir ngehooknya itu ngegripnya di bagian badan atau leher si vakumnya. Jadi kalau misalnya ditaruh dimanapun, kita bisa tinggal copot baterainya, ngecharge di stop kontak gitu ya. Itu bisa, tapi ternyata enggak. Dan settingnya juga harus nempel sama yang panjangnya ini. Jadi dia harus napak ke lantai juga, berdiri. Jadi hooknya itu cuma buat megangin dia biar nggak ke kanan kiri dan nggak ke depan. Super praktis banget. Selesai pakai ya tinggal taruh aja situ terus colok baterainya. Jadi kalau mau pakai udah auto penuh. Terus hal yang gue notice juga perbedaan antara kedua ini, pembuangan anginnya ini ke atas untuk yang Kanso, sementara ini merek apa gue lupa. Oh ya, Dirma. Dirma ini ke bawah. Jadi nggak enak itu kalau misalnya mau nyedot debunya kadang udah ketiup duluan kalau yang buangannya ke bawah. Sementara kalau yang buangan ke atas aman banget. Mau nunduk kayak gini pun debunya tuh nggak akan ketiup duluan sebelum kesedot gitu. Dan gue kan sering bersihin atas meja ya, furnitur, enak pakai yang buangan ke atas. Kalau buangan ke bawah, nozzle-nya pendek, itu jadi dia udah terbang duluan sebelum kesedot. So ini hal yang krusial banget, jadi gue sangat saranin untuk kalian cari vakum yang buangannya ke atas, jangan ke bawah. Terus yang ngebedain juga soal penampungan kotorannya, ini jauh lebih praktis. Gue tinggal cabut gini aja dari nozzle-nya dia, terus pencet bagian ini udah langsung kebuang gitu ke bawah. Walaupun masih ada sisa-sisa sedikit, ya itu tinggal dibersihin aja. Dan gue sih seminggu sekali untuk cuci bagian dia punya filternya ini. Jadi tapi harus make sure kering banget ketika habis cuci biar nggak bau nantinya. Tangki juga ini jauh lebih gede dibanding yang lama. Ini kalau misalnya udah penuh kayak gini nih, gue kasih contoh aja, ini nggak gue buang-buang. Ini cukup PR sih untuk bersihinnya. Terus nozzle roller ini juga sangat bisa dicuci. Kita ada bukaannya di sini, tinggal buka aja. Kita tarik, ya udah ini bisa dicuci, keringin, bersihin dalamnya juga. Dan oh ya, satu hal lagi juga, kan di bagian bawah sini ada kayak supporting roda gitu yang 360 derajat, ada 4. Ini juga harus sering dibersihin sih biar nggak nyangkut. Begitu juga yang electric mop, itu dia pakai velcro, tinggal copot aja, mopnya dicuci, beres, keringin, bisa pakai lagi nanti. Jadi buang kotorannya gampang, terus semua part juga bisa dibersihin secara detail. Dan terakhir hal yang jadi pembeda dan gue suka banget tentu adalah hasil dari bersihinnya sih. Karena roller itu pengaruh banget sih menurut gue. Jadi cuman sekali jalan itu udah bisa nyangkut banyak kotoran gitu. Sementara kalau nggak ada rollernya, harus bulak-balik. Terus juga roller enaknya sudut-sudut ruangan itu bisa banget kesedot, mau kanan kiri, depan belakang, itu bisa kesedot di ujung-ujung tembok ya. Easy banget. Sementara pakai yang lama ini jujur susah banget sih untuk bersihin yang sampai pojok-pojok gitu. Kayak ujung-ujung gue harus pakai sapu lagi, terus baru sedot ulang.
nggak efektif. Jadi setiap abis ngevakum pakai yang roller ini, gue ngerasa emang lantai jadi lebih keset aja gitu, nggak ngeres. Artinya emang secara kualitas penyedotannya itu jauh lebih bersih. Cara sedotan juga ini kuat banget, maksimal dia bisa sampai 28.000 pascal. Pakai yang low aja di 8.000 pascal udah cukup banget buat gue pribadi, karena again si roller itu ngebantu untuk ngangkatnya. Kecuali kalau misalnya emang gue butuh yang maksimum speed itu ketika nyedot-nyedot ujung-ujung kayak ini nih, tangga gitu ya, pakai nozzle-nozzle yang kecil, itu bisa ngebantu. Jadi emang beneran happy banget pakai si vacuum cleaner ergonomik ini. Emang tiap hari gua ngevakum jadi super kepake banget lah ya. Kalau rumah kalian tuh banyak kolong-kolong, tentu ini akan ngebantu banget karena ergonomic pole-nya ini handlingnya enak, belok kanan kirinya itu super duper kayak ke kontrol aja gitu semuanya ya. Dan paling terakhir gue pengen remind aja ke kalian, di sini kan ada beberapa indikator yang tadi gue bilang, dan indikator ini tuh ada artinya. Indikator pertama langsung nyala ketika gue lagi ngevakum di depan kamar mandi. Di situ kan ada karpet, gue coba vakum pakai roller yang 360-nya itu, terus dia langsung mati si vakumnya. Ngasih tahu kalau misalnya roller itu nggak bisa disurface kayak gitu ya. Jadi roller itu kayak kehambat ya, berarti nggak rekomendasi untuk kalau misalnya kalian punya karpet yang terlalu tebel. Tapi kalau di surface yang nggak terlalu tebel kayak ini footrest, gue sering ngevakum juga pakai roller, itu aman-aman aja. Terus ada indikator overheat juga. So far sih gue belum pernah overheat. Gue berasumsi overheat itu tuh ketika kalau kalian tuh nggak buang-buang bagian kotorannya ini, otomatis si sirkulasi udaranya itu akan kesumbat, jadi gampang panas. Jadi ya pastiin aja sering buang kotorannya. Bahkan kalau tanknya kepenuhan pun dia juga ada indikatornya sih ya di sini. Dan kalau nozzle-nya nggak pas gitu juga dia akan ngasih tahu. Jadi ini vakum yang udah smart. Ada beberapa sensor dalamnya untuk mencegah dia dari kerusakan juga. Dan ditambah juga dia udah ada garansinya setahun. Kalau rusak ganti baru ya, kemarin kalau gue tanya adminnya. Untuk harganya ini ada di 3 jutaan. Tapi kemarin itu flash sale jadi 1,8 juta. Itu oke banget sih. Gue kira gak sebagus ini gue. Kalau dapat harga 1,8 lagi tuh worth it banget asli. Kalau tarik linknya ada gue taruh di description box. Semoga ada flash sale lagi sih ya, tapi ya kalau nggak ada ya udah aja gitu. So segitu aja tuh video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.